Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, balik lagi di channel Din 1030, yang dimana channel ini mempunyai moto yaitu informatif, edukatif, rekreatif. Dan segmen kali ini adalah segmen edukatif ya, atau memberikan pendidikan. Tetapi tentunya saya bukan orang yang ahli, sehingga kalau seumpamanya ada salah-salah dalam kata, saya mohon maaf. Silahkan perbaiki di komen di bawah video ini. Oke, sebelum kita lanjut, silahkan yang belum subscribe untuk mensubscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan juga sahabat semuanya bisa mendukung channel ini untuk bisa mengupload video setiap hari. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video yang kami upload hampir setiap hari. Baik, sahabatku semuanya, hari ini adalah tanggal 1 Juni, yang dimana tanggal 1 Juni ini adalah hari kelahiran Pancasila. Pemerintah sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Juni ini adalah hari lahirnya Pancasila. Tentunya banyak sekali mungkin generasi-generasi muda, kalau kita tanya Pancasila dari nomor 1 sampai nomor 5, mungkin banyak yang tidak hafal. Oleh karena itu mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang Pancasila. Tentunya tidak sempurna, pasti masih banyak kekurangan. Ini adalah ringkasan sedikit pemahaman tentang Pancasila yang mudah-mudahan gampang dicerna oleh adik-adikku semua dan juga sahabat semuanya. Baik, Pancasila ini ditetapkan sebagai dasar negara. Artinya di dalam kita berbangsa dan bernegara, kita harus mengacu kepada Pancasila. Karena dengan kita mengacu kepada Pancasila, insya Allah akan tercipta kehidupan yang berbangsa dan bernegara dengan rukun. Contoh, kita ambil satu persatu butir daripada Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sebagai kita berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia ini, kita harus bertuhan. Ya, di dalam butir tersebut dijelaskan bahwa kita meyakini adanya Tuhan, tapi silahkan dengan kepercayaan masing-masing. Ya, makanya di Indonesia ini ada beberapa agama yang diakui. Contoh, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ya, ada kalau nggak salah 5, kalau nggak salah. Kalau ada yang salah silahkan komen di bawah. Ya. Nah, ini artinya di sini kita meyakini adanya Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selain daripada itu, ketuhanan yang Maha Esa ini adalah bagaimana kita ini saling menghormati sesama beragama. Tapi menghormati di sini bukan berarti, contoh, toleransi itu bukan berarti satu agama ikut ibadah di agama lain. Itu bukan toleransi. Mungkin itu sudah offset dari agamanya tersebut. Contoh, menghargai sesama umat beragama, contoh seperti ini. Kami banyak mempunyai teman-teman yang beda agama. Saya sebagai muslim, contoh, mempunyai teman di luar agama saya, di luar agama Islam. Contoh, ketika adzan, saya bilang, saya mau sholat dulu ya. Dia menghormati, oh ya silahkan, kamu sholat dulu. Atau di suatu hari kita ada acara, lalu teman kita bilang, oh mohon maaf nih, hari Minggu saya harus ke gereja. Oke, kita hargai ya. Artinya bukan berarti, oh kamu hari Minggu ke gereja, aku ikutan dong. Atau teman saya yang bukan Islam bilang, oh kamu Islam mau sholat, aku ikutan dong. Bukan, tetapi silahkan jalani agama masing-masing, dan yang lain yang beda agamanya untuk saling menghormati kegiatan agama tersebut. Nah, itu adalah sila pertama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini tentunya kita selaku bangsa Indonesia itu mempunyai adat-adat budaya, yang dimana adat budaya tersebut adalah adat-adat budaya
yang berakhlak. Contoh dari segi pakaian, dari segi kita pergaulan, dari segi kita berbicara, ditambah ajaran dari agama masing-masing, ditambah juga ajaran daripada budaya masing-masing, itulah akan tercipta yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus menjaga tata krama, sopan santun dan lain sebagainya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mohon maaf, sekarang sudah banyak sekali generasi-generasi yang sudah tidak memiliki hal-hal nilai-nilai seperti itu. Ya, contohnya tata cara makan, tata cara bertamu, tata cara berbicara dan lain sebagainya. Itu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini artinya kita harus lebih mementingkan kepentingan daripada berbangsa dan bernegara, daripada kepentingan pribadi. Contohnya, kita mempunyai kepentingan pribadi, tetapi ini kepentingan pribadi kita ini akan merusak tatanan kebangsaan. Nah, berarti kita harus hormati tersebut. Jadi, untuk kebersatuan ada istilah Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Nah, itu artinya kita meskipun beda agama, beda suku, beda ras, tapi kita terikat dalam satu wadah, yaitu negara Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan adalah suatu rakyat yang dimana dipimpin dengan kebijaksanaan dan dengan cara permusyawaratan perwakilan. Makanya ada istilah MPR dan lain sebagainya. Artinya pedoman kehidupan dalam lingkungan kita, baik tingkat RT, tingkat RW dan lain sebagainya, itu kita harus mengutamakan musyawarah mufakat. Ya, musyawarah mufakat dan juga kebijaksanaan dan lain sebagainya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini adalah kita harus sebagai bangsa dan negara harus merasakan keadilan. Baik pemerintah adil kepada rakyatnya maupun kita adil kepada sesama kita dan lain sebagainya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah memang harus dijalankan baik secara individu ataupun secara pemerintah kepada rakyatnya, ataupun juga hak rakyat kepada negara dan lain sebagainya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik saudara-saudaraku semuanya, ini sedikit yang saya pahami, saya uraikan tentang Pancasila. Jadi jangan sampai kita selaku generasi bangsa kita lupa akan Pancasila. Minimal kita hafal butir-butir yang 5 itu, ya, dan kita mencoba untuk menggali butir-butir yang panjangnya bisa kita baca. Di sana ada pemahamannya lebih luas, pemahamannya lebih banyak. Ketuhanan yang Maha Esa maksudnya apa, kemanusiaan yang adil dan beradab maksudnya apa, dan lain sebagainya. Artinya mari para pemuda, para generasi selanjutnya, kita hayati lagi Pancasila, karena Pancasila ini tidak berseberangan dengan agama. Bahkan Pancasila ini diambil daripada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur. Ya, apapun agama, sahabat-sahabat semuanya, apapun suku, sahabat-sahabat semuanya, kita punya ikatan yang satu, yaitu ikatan bangsa Indonesia. Dan tentunya selaku warga negara Indonesia, kita harus menjaga negara kita dari para penjajah-penjajah yang akan mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Baik, itu saja. Sekali lagi, pasti banyak kekurangan dalam kata-kata saya, dan saya mohon kepada para guru, para ahli-ahli tentang bidang Pancasila, silahkan untuk mengisi komentar-komentar di bawah agar banyak sekali wawasan yang dibaca oleh generasi-generasi tentang Pancasila. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.